Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat di rumah ya semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini perkenalkan nama saya Agus Nurjana. Saya di SMA Negeri Tasikmalaya. Kebetulan mampu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan saya diberikan tugas untuk mengisi materi yang berkaitan dengan nasionalisme sebagai bentuk wujud dalam bela negara. Karena ini sangat penting sekali diketahui oleh kalian ketika kalian mau memulai sebuah aktivitas di dalam ekstrakurikuler maupun di dalam kegiatan OSIS atau PPK gitu ya. Sehingga penting sekali untuk kalian ketahui materi yang berkaitan dengan masalah nasionalisme, plus kita juga bisa melaksanakan bela negara juga. Baik anak-anak semuanya, kita fokus ke sini dulu. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih nasionalisme itu. Mungkin semua anak sudah pada mengetahui ya nasionalisme itu apa gitu ya. Kalian juga sudah paham, bahkan mungkin sudah melakukan kegiatan itu, tindakan itu gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibelis di sini akan bercerita sedikit apa sih terkaitan nasionalisme dengan bela negara. Kita awali dulu dengan pengertian dari nasionalisme itu sendiri ya anak-anak semuanya. Nah, nasionalisme itu apa anak-anak semuanya? Nah, ini nasionalisme adalah wujud rasa cinta kita terhadap negara Indonesia. Ya, bagaimana caranya kita mencintai negara kita? Bagaimana tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa tindakan-tindakan kita sebagai wujud kita sebagai siswa gitu ya untuk mencintai negara kita tercinta ini? Banyak cara yang bisa kalian lakukan. Ya, sambil berjalan kita akan tahu contoh-contoh dari nasionalisme itu seperti apa yang bisa kalian lakukan sebagai seorang siswa gitu ya dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan OSIS atau PK. Baik, lanjut. Nah, mengapa kita perlu melakukan atau memiliki rasa nasionalisme? Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, nasionalisme erat kaitannya dengan masalah bela negara. Jadi ketika kalian melakukan sebuah tindakan nasionalisme, maka itu kalian sudah melakukan sebagai tindakan wujud dari bela negara itu sendiri. Ya, jadi nggak usah mulu-mulu untuk membela sebuah negara itu tidak harus kita angkat senjata nih, tetapi kita juga harus bisa mewujudkan seperti apa yang memang harus bisa kita lakukan sebagai seorang siswa, gitu. Ya, seperti itu. Tidak harus angkat senjata saja anak-anak semuanya untuk mewujudkan sebuah rasa nasionalisme sebagai perwujudan dari bela negara. Nah, sekarang ada contohnya nih, Bu Elis kasih contoh bagaimana sikap kita untuk melaksanakan nasionalisme. Yang pertama, kita bisa untuk mencintai negara kita dengan penuh kebanggaan tanpa rasa malu. Negara kamu apa? Oh, negara saya Indonesia gitu. Dengan bangga kita mengatakan bahwa negara kita adalah negara Indonesia. Terus yang kedua, contoh yang kedua, kita bisa memakai bahasa sehari-hari. Kita bangga memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia tanpa malu-malu gitu dan untuk mengatakan bahwa bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia itu sebagai wujud bela negara maupun rasa nasionalisme kalian gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi simpel-simpel ya contoh-contoh dari Bu Elis sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari juga kalian sudah melaksanakan nasionalisme tersebut begitu. Cuma mungkin ada beberapa siswa yang sadar bahwa itu adalah tindakan nasionalisme, ada juga siswa yang masih belum begitu menyadari bahwa tindakan itu termasuk di dalam kategori dari nasionalisme itu sendiri begitu. Nah, ini yang paling penting kalian sebagai seorang pelajar bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan cara rajin karena kalian memiliki visi dan misi, memiliki tujuan. Apa tujuannya? Ini membawa nama baik negara kita di jenjang dunia internasional misalnya, ataupun misalnya kita berbicara sekolah. Kalian belajar dengan rajin untuk apa? Untuk bisa mengharumkan nama baik sekolah kita tercinta. Bisa saja kan seperti itu dilakukan. Bagi seorang siswa wujudnya bela negara dan wujud rasa nasionalisme itu bisa diwujudkan dengan tindakan-tindakan seperti itu. Paham ya sampai sana? Kita lanjut anak-anak semuanya. Nah, berhubung sekarang kita lagi berkaitan dengan kegiatan OSIS dan PK, anak-anakku semuanya, apa sih kegiatan-kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk nasionalisme oleh anak-anak OSIS dan PK? Sebagai wujud apa? Kenapa harus ada begitu? Nah, yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini sebagai pewujudan rasa cinta kita terhadap sebuah negara kita. Nah, yang
kegiatan yang berkaitan dengan ekstrakurikuler maupun kegiatan OSIS ataupun PK, kalian harus memahami bahwa tindakan itu harus berdasar. Dasarnya apa? Dasarnya itu adalah landasan hukum. Nah, kegiatan bela negara ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya terdapat di dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 yaitu pasal 27 ayat 3 yang mengatakan bahwa, nah ini, setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Itu adalah bunyi dari pasal 27 ayat 3. Sehingga dengan adanya bunyi pasal tersebut itu mengharuskan kita selaku warga negara untuk melakukan bela negara. Begitu anak-anakku semuanya. Nanti kalian ketika melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler baik di dalam ekskul apapun itu, misalnya kalian kegiatan OSIS, apapun kegiatannya, kalian harus punya dasar. Dasar hukumnya apa? Nah, misalnya undang-undang Sisdiknas, undang-undang Sisdiknas nanti diturunkan lagi di dalam aturan-aturan yang lainnya, aturan di dalam Permendikbud dan sebagainya, sehingga itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kalian laksanakan. Begitu anak-anakku semuanya. Ya, jadi harus paham. Nanti kalian ada pengajuan proposal dan sebagainya ketika kalian melakukan sebuah kegiatan. Kalau di SMA Negeri 1 Tasikmalaya memang sudah terlatih anak-anak untuk ketika mau melakukan sebuah kegiatan, anak-anak belajar untuk mengajukan sebuah proposal, gitu ya, untuk kelancaran kegiatan tersebut diawali dengan itu. Nah, ketika kalian nanti membuat sebuah proposal, nanti kalian ada di dalam proposal itu ada apa sih landasan hukumnya untuk melakukan kegiatan ini. Kalian harus paham itu, harus dicantumkan itu, sehingga kita memiliki dasar kekuatan hukum yang bagus untuk kalian laksanakan. Begitu ya anak-anakku semuanya. Nah, lanjut. Nah, tadi saya sudah mengatakan apa sih pengertian dari bela negara itu sendiri. Karena bela negara sudah ada dasar hukumnya, mau tidak mau kita harus melaksanakannya dalam setiap kegiatan, gitu ya. Dalam setiap kegiatan. Nah, bela negara pengertiannya adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap Pancasila dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Itu adalah bela negara. Rasa kecintaan nggak jauh-jauh amat dengan rasa nasionalisme. Seperti yang saya ungkapkan tadi, nasionalisme merupakan perwujudan dari bentuk sebuah bela negara. Gitu ya, itu adalah pengertiannya dari bela negara. Selanjutnya, nah tadi bela negara selain di dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 ada dasar hukum yang lain. Jadi jelas ketika kita melaksanakan bela negara itu berdasar. Ya, kalian, Bu, kenapa sih saya selaku pelajar apakah perlu melakukan sebuah bela negara? Bela negara mau hanya untuk tentara, untuk polisi, untuk aparatur sipil negara yang lainnya? Tidak seperti itu, nah. Ya, pelaksanaan bela negara dilakukan oleh seorang pelajar itu sangat penting sekali karena kalian ada di sini, nah. Kalian sebagai kader muda. Untuk siapa bela negara? Untuk kader. Salah satunya adalah kader muda. Siapa kader muda itu? Salah satunya adalah kalian semuanya. Para siswa-siswi yang ada di sekolah kita tercinta ini merupakan seseorang yang merupakan peserta dari bela negara itu sendiri. Ya, supaya kalian terdidik untuk menjadi seorang kader bela negara. Ini kalian mengikuti LDKS ini sebagai bagian dari pembentukan karakter sehingga kalian nanti akan memiliki jiwa bela negara yang bagus. Saya acungkan jempol buat kalian semuanya yang lagi menyaksikan video saya ini, gitu ya. Terima kasih anak-anakku. Lanjut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan anak-anakku semuanya. Pertanyaan yang pertama ini hanya sekedar diskusi saja, begitu ya. Saat ini di SMA Negeri 1 Tasikmalaya sedang melaksanakan diklat LDKS. Nah, kita sedang melaksanakan diklat LDKS. Strategi apa yang akan dilakukan untuk mensukseskan program LDKS ini sebagai wujud bela negara? Nah, mungkin kalian punya strategi khusus untuk melakukan kegiatan bela negara karena kita hubungannya dengan kegiatan bela negara. Bagaimana kalian mengeksplorasi apa yang ada di dalam diri kalian sehingga kegiatan LDKS ini bisa berjalan dengan baik dan kalian juga bisa mengaplikasikan wujud bela negara di dalam kegiatan LDKS ini? Silahkan, itu mau urusan kalian. Kalian nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu, gitu ya. Ini hanya fasilitator saja, saya memfasilitasi kalian supaya kalian bisa memahami bagaimana wujud bela negara, begitu. Seperti itu. Nah, anak-anakku, kenapa kita perlu untuk melakukan bela negara? Nah, ini adalah nilai-nilai di dalam kehidupan bela negara. Nilai-nilai dasar yang ada dalam kegiatan bela negara itu yang pertama, nah lihat, cinta tanah air. Apakah sama? Ada hubungannya bela negara dengan nasionalisme? Sangat ada hubungannya. Karena nasionalisme merupakan bagian dari nilai dasar kegiatan bela negara. Paham semuanya? Mudah-mudahan bisa memahami ya maksud saya kenapa nasionalisme ada kaitannya dengan bela negara. Ini intinya nilai-nilai dasar
dalam kata lain nasionalisme. Yang kedua, kita memiliki kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah nilai-nilai dasar di dalam kehidupan bela negara. Harus punya itu, bahwa kita itu memiliki kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalian sudah ikut LDKS itu merupakan sudah memiliki kesadaran di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana caranya mengelola sebuah organisasi yang ada di sekolah kita tercinta ini sehingga bisa menjadi lebih berkembang. Kalian sudah punya kesadaran, punya nilai plus itu dari Bu Elis Nurjana, ya, terkait dengan kehidupan bela negara. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara. Anak-anakku semuanya, jika ada seseorang yang mengatakan bahwa Pancasila harus diganti dan sebagainya, itu salah besar. Karena apa? Pancasila itu merupakan sebuah fondasi, sebuah dasar. Ketika kita ingin mengganti dengan ideologi yang lain, itu salah besar. Ibarat begini, kita punya sebuah rumah, kalau kita ingin mengganti fondasinya tanpa mengganti dindingnya atau atapnya, itu apa yang akan terjadi? Maka bangunan itu akan runtuh. Dengan demikian, ketika ada seseorang yang menginginkan mengganti ideologi negara kita dari Pancasila menjadi ideologi yang lain, itu sebenarnya seperti itu. Jadi tidak akan bisa, kita akan mengganti sebuah negara yang baru, gitu kan? Kalau kita punya prinsip bahwa Pancasila harus diganti, nggak boleh itu, nggak boleh punya pemikiran seperti itu. Hanya anak-anakku, kita harus yakin bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara kita. Tidak boleh ada ideologi yang lain selain Pancasila. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, kalian harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Aliasnya itu adalah patriotisme, rela berkorban untuk kehidupan bangsa dan negara. Bagaimana caranya mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalian mengikuti ulangan, kalian belajar dengan rajin, mengerjakan setumpuk tugas dan sebagainya. Kalian rela. Karena apa? Karena kecintaan kalian. Karena kalian rela untuk berkorban untuk mengerjakan tugas sebanyak apapun, rela menghafal dan sebagainya demi apa? Demi kemajuan bangsa kita tercinta ini. Gitu. Sehingga kalian menjadi output yang berkualitas ketika keluar dari SMP Negeri 1 Tasikmalaya nanti, ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, kalian setelah itu baru kalian memiliki kemampuan bela negara. Ini nilai-nilai dasar yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian bisa menjadi seorang kader muda di dalam kehidupan bela negara. Oke, lanjut. Nah, ini studi kasusnya bisa nanti diperlihatkan ya kakak-kakak panitia kepada peserta didiknya. Jadi ini bisa dijadikan sebuah diskusi. Jangan sampai di dalam sebuah organisasi itu terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan-kebiasaan yang normatif begitu ya. Jadi bagaimanapun juga kalian, ketika kalian mengatasnamakan nasionalisme, ketika kalian mengatasnamakan bela negara, tetap aturan-aturan yang memang seharusnya harus dipegang teguh gitu ya. Tidak boleh keluar. Misalnya begini, Bu, saya mah ingin mendisiplinkan anak-anak, tapi kita punya cara tersendiri. Caranya apa? Apakah bertentangan atau tidak? Kalau bertentangan itu jangan dilakukan anak-anakku semuanya. Banyak cara untuk mendisiplinkan peserta didik kita dengan cara-cara yang lebih intelek gitu ya. Jadi tidak boleh ada kekerasan fisik dan sebagainya. Sehingga kita bisa menjadi sebuah generasi yang tidak ada balas dendam gitu ya, seperti itu. Paham maksud saya anak-anak semuanya? Jadi kita akan terbentuk menjadi sebuah orang generasi yang berkualitas dari segi emosionalnya, dari segi pikirannya atau kognitifnya, dan maupun dari segi psikomotornya begitu. Paham ya anak-anak semuanya? Ini hanya sekedar diskusi saja, nanti oleh kakak-kakaknya bisa diberikan kepada adik-adiknya gitu ya. Udah sampai kita kepada refleksi. Nah, bentuk bela negara apa sih yang sudah kalian lakukan saat ini? Nah, bisa kalian jawab sendiri. Apa sih yang sudah saya lakukan untuk kehidupan di negara ini yang sebagai pewujudan dari bentuk nasionalisme dan bela negara? Nah, Ibu Elis kan bertanya ya, nanti kalian bisa menjawabnya gitu. Bentuk bela negara apa yang sudah kalian lakukan sehingga kalian bisa menjadi seorang generasi penerus bangsa yang berkualitas gitu. Nah, Bu Elis sudah bertanya. Nah, sekarang Bu Elis juga akan memperlihatkan wujud bela negara apa sih yang sudah Bu Elis lakukan sehingga Bu Elis bisa bercerita nih di depan kalian, dan Bu Elis juga ingin memberikan sebuah contoh kepada kalian bahwa kita tuh jangan hanya sekedar berteori, tapi kita juga harus berpraktik dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan wujud bela negara. Anak-anakku semuanya, Bu Elis contohkan ya sikap-sikap yang sudah Bu Elis lakukan untuk kehidupan bela negara ini. Nah, yang pertama, ini Bu Elis pernah dijadikan sebagai peserta terbaik di dalam menyampaikan bela negara di depan Menteri Pertahanan. Nah, ini diseleksi prosesnya luar biasa ini, cukup panjang begitu ya. Tetapi alhamdulillah Bu Elis mendapatkan tiket untuk sebagai peserta terbaik begitu ya. Dari 200 peserta yang pada waktu itu dilaksanakan di Tridharma Nusantara di Bandung, dan Bu Elis terpilih menjadi seorang peserta terbaik menyampaikan bela negara, dan
bonusnya menyampaikannya di depan Menteri Pertahanan gitu. Itu sebagai sebuah kebanggaan saya gitu selaku guru PPKN kalian gitu ya. Nah selanjutnya ini adalah foto-fotonya, kegiatan-kegiatannya. Saya dapat salaman dari Bapak Menterinya, Bapak Rian Wijaya Kudu ini pada waktu tahun 2019 gitu ya. Nah lanjut, nah Bu Elis biasanya kalau menyampaikan sesuatu itu biasanya tidak berkuar-kuar lewat cerita ya. Kalau sudah tidak bisa lewat cerita, biasanya Bu Elis sudah menulis. Jadi Bu Elis kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu biasanya menulis. Misalnya saya ingin punya siswa itu memiliki kesadaran hukum. Bagaimana caranya? Tulislah dalam sebuah bentuk tulisan gitu. Ini dimuat di dalam surat kabar sehingga mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua orang yang membacanya. Terus yang kedua, nah ini ketika orang namanya divaksin, nah, saya nulis nih guru siap divaksin ini baru wujud bela negara gitu kan, wujud nyata bela negara dan ada kaitannya dengan materi yang saya jelaskan pada hari ini. Nah yang selanjutnya, nah peran terhadap narkoba sebagai bentuk bela negara, banyak sekali tulisan-tulisan Bu Elis yang berkaitan dengan masalah bela negara anak-anakku semuanya. Kalian sebagai pelajar, kita perangi narkoba itu sebagai wujud bela negara kalian gitu. Sangat nyata sekali ya, seperti itu. Nah, mencetak produk belajar Pancasila supaya kita itu sejalan dengan yang namanya dasar negara Indonesia. Banyak sekali tulisan-tulisan ibu yang memang ada keterkaitannya dengan masalah bela negara. Nah ini saya pernah berangkat oleh SMA Negeri 1 Tasikmalaya dikirim untuk mengikuti lomba dan alhamdulillah saya menang menjadi seorang guru terbaik atau juara 1 guru PPKN berkonstitusi di tingkat kota maupun di tingkat kecamatan KCD 12 begitu ya, sehingga ini menjadi sebuah kebanggaan saya dan ini sebagai wujud nyata bela negara saya. Nah udah mungkin itu anak-anak semuanya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jadilah generasi penerus bangsa yang berkualitas. Terima